Assalamualaikum rekan-rekan semua. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perancangan pabrik polimetilsiloksan kapasitas 37.000 ton per tahun. Presentasi ini ditunjukkan untuk memenuhi persyaratan ujian tengah semester mata kuliah perancangan pabrik kimia, Prodi Teknik Kimia Institut Teknologi Indonesia. Sebelum lebih lanjut, perancangan ini disusun oleh saya, Della Kusuma Wardiana, dan rekan saya, Isabella Caroline. Apa itu polidimetilsiloksan? Menurut Wikipedia, polidimetilsiloksan juga dikenal sebagai dimetikon, termasuk dalam kelompok senyawa organosilikon polimer yang biasanya disebut sebagai silikon. PDMS adalah polidimetil organik berbasis silikon yang paling banyak digunakan, terutama dikenal karena sifat reologinya. Rumus kimia untuk PDMS adalah SiCH32 kali ON, di mana N adalah jumlah unit monomer berulang, yaitu SiOCH32. Zat ini tidak beracun dan tidak mudah terbakar, serta memiliki sifat karakteristik yang stabil, viskoelastik, hidrofobik, dan non-absorbable atau tidak menyerap zat lain. PDMS sendiri dijadikan sebagai bahan baku industri antara lain pada industri cat, pada industri makanan, pada industri kertas, maupun pada industri kosmetik. Namun sayangnya pada perancangan pabrik ini, PDMS diperuntukkan untuk industri cat sebagai defoamer agen maupun sebagai sizing agen. Lalu, bagaimana analisa proyeksi peluang PDMS di Indonesia ini? Berdasarkan website zauba.com, polidimetilsiloksan termasuk kategori silicon oil dengan nomor HS code 32089090. Berdasarkan website bps.go.id, Indonesia sendiri melakukan impor PDMS sebanyak 126 ton per tahun pada tahun 2015 dan sebanyak 193 ton per tahun pada tahun 2019. Dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 959%, impor PDMS diproyeksikan akan mencapai 232 ton per tahun pada tahun 2021 dan akan terus meningkat hingga tahun 2025 mencapai 335 ton per tahun. Kebutuhan impor akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan penggunaan cat. Pada tahun 2015, konsumsi zat aditif sebanyak 14.000 ton per tahun dan pada tahun 2019 sebanyak 22.000 ton per tahun. Dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 10%, pertumbuhan zat adiktif diproyeksikan akan mencapai 24.000 ton per tahun pada tahun 2021 dan akan terus meningkat hingga tahun 2025 mencapai 36.000 ton per tahun. Data-data ini merupakan hasil olahan antara data BPS dengan data penggunaan PDMS pada industri cat, yaitu sebanyak 1,5% tiap 100% formulanya. Sehingga dapat dibuat kesimpulan analisa peluang, yaitu pada tahun 2025, data impor mencapai 335 ton per tahun. Hal ini diprediksikan akan terus meningkat di tiap tahunnya karena penggunaan PDMS hanya bergantung pada impor. Pada tahun 2025, diprediksikan tidak akan melakukan ekspor karena belum tersedianya PDMS di Indonesia. Pada tahun 2025, data produksi tidak dapat diprediksikan karena di Indonesia sendiri belum adanya produksi PDMS baik skala kecil maupun skala besar. Lain dengan Indonesia, di dunia, terutama di negara Cina, PDMS telah diproduksi dengan kapasitas 300 sampai dengan 165.000 ton per tahun. Pada tahun 2025, data konsumsi mencapai 36 ton per tahun. Hal ini diprediksikan akan terus meningkat diikuti dengan meningkatnya penggunaan cat. Di sini, data konsumsi yang didapatkan lebih besar daripada data impor PDMS, sedangkan di Indonesia sendiri tidak memproduksi PDMS. Sehingga didapatkan asumsi bahwa data konsumsi yang digunakan merupakan kombinasi dari berbagai jenis defoamer maupun sizing agen. Untuk menentukan peluang dan kapasitas produksi, digunakan perhitungan supply demand. Didapatkan nilai demand sebesar 36.000 ton per tahun dan nilai supply sebesar 300 ton per tahun. Sehingga didapatkan peluang sebesar 35.000 ton per tahun. Dan kapasitas yang digunakan sebesar 37.000 ton per tahun.
Kapasitas ini dinilai layak digunakan karena berada di antara rentang kapasitas minimal produksi PDMS dan kapasitas maksimal produksi PDMS di dunia. Pemilihan lokasi pabrik. Untuk pendirian lokasi pabrik dipilih di daerah Banten dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain. 1. Lokasi bahan baku. Hal ini merupakan salah satu pertimbangan yang digunakan untuk mendapatkan pembiayaan transportasi yang ekonomis. 2. Lokasi pemasaran produk. Hal ini dipilih karena di daerah Banten dan sekitarnya memiliki banyak industri cat yang menggunakan PDMS sebagai defoamer maupun sizing agen. 3. Sumber energi maupun sumber air yang memadai. 4. Sarana transportasi yang terjangkau seperti pelabuhan, jalan raya, jalan tol maupun bandara. 5. Tenaga kerja dan UMR. 6. Iklim. Pemilihan paten. Pada prarancangan ini dilakukan kombinasi paten antara US. Proses for preparing polydimethylsiloxane pada tahun 1995 dengan US patent Method of Hydrolysing Chlorosilane pada tahun 1981 dengan bahan baku dimetilklorosilane dan hidroklorik asid. Menggunakan reaksi hidrolisis dengan suhu operasi 25 sampai dengan 100 derajat Celcius dan tekanan operasi antara 0,138 sampai dengan 1,38 MPa. Perbandingan massa bahan baku yang digunakan yaitu 1:2. Proses polydimethylsiloxane. Diketahui kapasitas yang akan digunakan adalah 37.000 ton per tahun, sehingga didapatkan kapasitas hariannya sebesar 4.600 kg per jam. Mula-mula HCl dan H2O atomic acid maupun polydimethylchlorosilane DMDS disimpan dalam storage tank dengan mass flow masing-masing untuk HCl 434 kg per jam, H2O 1303 kg per jam, dan DMDS sebesar 4.671 kg per jam. Kemudian bahan baku akan masuk ke dalam mixer untuk dilakukan pencampuran. Keluaran tersebut masuk ke dalam heater untuk dipanaskan agar suhu komponen sesuai dengan suhu operasi reaktor. Kemudian DMDS dengan H2O yang terdapat pada HCl yang telah dicampur kemudian direaksikan ke dalam reaktor loop dengan suhu operasi 110 derajat Celcius dan tekanan 0,3 MPa. Keluaran reaktor menghasilkan 72 kmol per jam gas hidrogen chloride atau PDMS yang masih mengandung Cl. Gas hidrogen chloride yang dihasilkan dialirkan keluar melalui aliran 5 dan 3.766 kg per jam crude hidrosilat dialirkan melalui aliran 6 menuju bagian atas kolom destilasi 1. Crude hidrosilat ditreat secara berlawanan dengan steam 750 kg per jam pada suhu 130 derajat Celcius yang dimasukkan ke dalam kolom destilasi melalui aliran 7. Hal ini bertujuan untuk memisahkan kandungan HCl pada PDMS. Hasil destilasi berupa 2.100 kg per jam campuran polydimethylsiloxane dengan volatilitas tinggi dalam bentuk uap, air, dan hidrogen. Kemudian keluaran atas destilasi tersebut dikondensasi. Campuran yang telah terkondensasi kemudian dialirkan melalui aliran 9 ke dalam gravity separator untuk memisahkan PDMS dengan HCl yang memiliki konsentrasi 25%, di mana 1.969 kg per jam PDMS dialirkan keluar sebagai produk pada aliran 10, sedangkan 40 kg per jam HCl dengan konsentrasi 25% dapat digunakan kembali untuk mereaksikan aliran pertama. 48 kg per jam campuran hasil keluaran bawah kolom destilasi 1 dapat diolah menjadi PDMS dengan cara dilakukan ekstraksi 2 tahap atau mengalirkan hasil keluaran bawah kolom destilasi 1 menuju kolom destilasi 2 dan akan dibahas oleh rekan saya Isabella Karoli. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.